Kalau saganya Nico Gonzalez ini bakal cepet ya, karena memang satu sisi bursa transfer baru udah resmi dibuka, jadi memang segala rumor yang terjadi beberapa hari kemarin tuh akan segera dimaterialisasi. Mhm. Terus yang kedua, tadinya kan skemanya nih kalau nggak salah Nico Gonzalez ini kan mau ditukar guling sama Sorloth kan, Hmm, karena terus sementara kita lihat perkembangannya sampai sekarang terkait Sorlothnya nggak ada kelanjutan. ini suatu swap yang sangat oke kalau dari gue ya. Tapi ini kita takut beberapa musim kebelakangan swap-swap yang ini kita selalu gagal ya Mas Ali ya. Waktu dulu Arthur sama Pjanic itu kita Ya harus karena tukar tambah lah, jangan direct cross lah. Komennya mahal loh itu itu loh meskipun exchange yang podcast sangat kita. aneh, aneh banget ya. Biarpun harganya sama, dihitung sama, tapi secara kualitas Pjanic sama Arthur ini jauh banget. Arthur sekarang masih jadi pesakitan di Liga Brazil. Dari Nico Gonzalez yang mulai diincar serius sama Atletico Madrid sampai rumor Matias Solle yang kabarnya pengen ditarik lagi ke Turin nih. Mercato Juventus kali ini benar-benar butuh kalkulasi ekstra ya teman-teman. Langsung aja kita bahas detailnya. Halo Juventini, balik lagi di Suara Juventini bareng aku Sekar Nasli. Di episode kali ini kita bakal ngebahas dinamika Mercato Juventus yang pergerakannya lagi-lagi mulai kelihatan lebih jelas ya. Nah, bursa transfer kali ini emang menuntut manajemen buat lebih taktis gitu ya. Ada pemain yang berpotensi dilepas buat nambah modal belanja. Ada rumor narik kembali pemain lama gitu ya. Sampai investasi nama baru di lini belakang. Nah, langkah-langkah ini pastinya bakal sangat nentuin bentuk skuad asuhan Spalletti musim depan ya. Biar analisisnya lebih tajam dan komprehensif ya. Tentunya hari ini aku udah ditemenin sama dua pundit andalan kita. Kita sapa-sapa dulu dari Mas Ali. Halo Mas Ali. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Mercato udah resmi dibuka, mari kita Yes. ngobrol-ngobrol. Pastinya. Dan juga ada Mas Bio. Halo Mas Bio. Halo Sekar, halo Mas Ali, halo semuanya. Juventini, Juventina, kembali lagi kita akan mengupas tentang Mercato yang mana udah mulai hot nih ya. Udah keluar nama-nama yang sudah deal dan juga mendekati deal. Karirnya akan dibahas sama Sekar. Oke, gimana nih kabarnya Mas Ali, Mas Bio? Udah siap ngebedah taktik dan manuver transfer hari ini ya? Langsung. Kita kita nggak Langsung. capek-capek ya, walaupun di minggu ini memang full mercato. Tentunya karena teman-teman Juventus ini harus selalu up to date. Tentunya kita nggak capek buat ngebahasnya ya. Ya. Nah, sebelum kita bongkar satu-satu rumornya, buat teman-teman yang lagi nonton, aku juga nggak bakal bosan buat ngingetin jangan lupa like, subscribe, dan scan QR code di layar buat dukung channel ini lewat juga bisa gabung membership Suara Juventini. Oke, Mas Ali, Mas Bio, kita mulai dari apa ya kabar yang lumayan ngaruh ke isi dompet klub kita gitu ya mengenai Nico Gonzalez ya. Nah, setelah sebelumnya nama Nico cuma sekedar masuk keluar gitu ya di skenario pertukaran pemain, sekarang Atletico Madrid kabarnya nih mulai nunjukin ketertarikan serius. Laporan terbaru nyebutin kalau klub Spanyol itu siap ngajuin tawaran di kisaran 25 juta euro. Nah, kalau transaksi ini tembus ya, Juventus otomatis dapat dana segar buat ngejar target utama di lini serang. Aku ke Mas Ali dulu ya. Atletico mulai Oke. serius nih Mas dengan angka 25 juta euro ya. Nah, menurut Mas Ali, apakah situasi ini berpotensi jadi transfer yang relatif cepat selesainya ya? Dan kenapa Atletico baru sekarang kelihatan ngegas ngejar Nico ya? Kenapa nggak dari kemarin gitu? Apa ini murni karena kebutuhan tim mereka atau kira-kira menurut Mas Ali ada faktor lain? Silakan Mas. Oke, Nico Gonzalez ya. Kurasa sih kalau saganya Nico Gonzalez ini bakal cepet ya, karena memang satu sisi bursa transfer baru udah resmi dibuka, jadi memang segala rumor yang terjadi beberapa hari kemarin tuh akan segera dimaterialisasi. Mhm. Terus yang kedua, tadinya kan skemanya nih kalau nggak salah Nico Gonzalez ini kan mau ditukar guling sama Sorloth kan, Hmm. karena terus sementara kita lihat perkembangannya sampai sekarang terkait Sorlothnya nggak ada kelanjutan. Dan memang kalau kita lihat dari musim lalu, Nico Gonzalez ini kan yang statusnya musim lalu itu pinjaman dari Juve tapi main di Atletico. Ini kan memang lumayan kepake di Atletico. Mereka musim lalu main di beberapa kompetisi, jadi memang butuh banyak pemain di sektor sayap. Dan memang performancenya
Nico Gonzalez sendiri di Atletico Madrid musim lalu memang lebih bagus ketika kalau dibandingkan ketika dia main di Juve kemarin gitu. Jadi versatility dan grit dia itu kepake banget. Dan itu juga sebenarnya yang ngebuat dia sekarang lagi dipanggil timnas Argentina buat Iya, di Piala betul. Dunia kan. Dan Udah so asis far mas sekali. meskipun cuman meskipun cuman jadi pemain pengganti udah bisa dapat 1 assist. Nah, sebenarnya kalau terkait si Nico Gonzalez ini yang gue sayangkan banget sih kalau ternyata dia nantinya nggak balik ke Juve dan jadi permanen ke Atletico karena menurut gue udah sempat gue bahas juga ketika kita podcast di studio ya Nico Gonzalez ini bisa jadi alternatif yang bagus banget. Dia bisa main Tuh. di kanan, di kiri, bahkan sebenarnya ketika dulu di Fiorentina role dia tuh jadi central forwards gitu loh, jadi striker. Jadi sebenarnya kalau Juve sekarang katanya lagi mencari nomor 9, ini sebenarnya Nico Gonzalez bisa bisa jadi salah satu solusi. Tapi ya kalaupun nanti dia harus lepas secara permanen ke Atletico, duitnya 25 juta sih sebenarnya juga oke juga. Karena Juve kan seperti yang kita tahu, Juve kan harus jual dulu baru beli ini. Nah, ini kalau Juve dapat 25 juta, bisa segera belanja nih. Jadi kalau gue melihatnya, apapun yang terjadi di case-nya Nico Gonzalez ini, gue nganggapnya sih apapun hasilnya, Juve bisa metik hal positif. Kalau Nico Gonzalez balik ke Juve, nggak jadi ke Atletico, dapat penyerang, dapat pemain yang versatile. Walaupun enggak, kalaupun terjual ya Juve dapat duit lumayan bisa dan segera bisa belanja gitu. Oke, ini Mas Ali udah apa yang terjadi sama Nico itu kayak udah yang terbaik buat Nico dan Juventus gitu ya Mas Ali. Iya, bisa bisa Oke. bisa dapat hal positif dua-duanya pokoknya. Oke, nah ini berkaitan juga nih sama pertanyaan aku selanjutnya ke Mas Bio. Hmm. Kalau kira-kira Juventus nih kita let's say beneran berhasil ngelepas Nico Gonzalez dengan harga segitu ya 25 juta 25 juta euro gitu ya. Nah, seberapa Hmm. besar sih Mas dampaknya ke strategi Mercato kita? Apakah dana ini cukup buat buka jalan ngejar nama kayak Kolomuani atau mungkin Sorloth gitu ya? Atau Juventus tetap harus ngejual pemain lain biar pembukaannya aman? Gimana menurut Mas Bio? Ya, ini eh, salah satu apa namanya jalan yang memang harus ditempuh sama Juventus mengingat keuangan Juventus saat ini sudah agak kurang bagus ya. Belum ada suntikan dana lagi dari Ya. Exor gitu. Dan juga ini adalah salah satu pemain yang dimana bisa langsung dijual dan sudah di oke gitu sama si Diego Simeone langsung awalnya Simeone bener kata Sekar kenapa nggak dari kemarin Hmm. ATM langsung deal si Nico Gonzalez ini karena memang si Simeone belum bilang oke gitu. Nah akhirnya finally setelah si Nico Gonzalez dipanggil timnas dan juga di timnas juga dia langsung memberikan 1 assist dan juga itu langsung memberikan lampu hijau gitu dari Diego Simeone selaku pelatih ATM yang mana dari beberapa match ke belakang kan memang sudah kelihatan dia sudah moncer juga di ATM dan terlebih juga di ATM musim depan Antoine Griezmann sudah hilang dari posisinya di sebagai second strikernya ATM. Nah, ini mungkin juga satu pertimbangan bagaimana akhirnya Atletico menawarkan 25 juta euro kepada Juventus. Dan ini juga memberikan dana segar juga yang mana kita harus membeli striker oke gitu. Dan tadi ada optionnya antara Sorloth dan juga Randall Kolomuani ya. Ya. Mungkin dari berita-berita yang sekarang sudah jalan dan sudah mendekati dari beberapa eh, wartawan yang sudah memberitakan bahwa Kolomuani akan langsung bergabung dengan Juventus, tapi dari sisi finansialnya memang dari PSG ini mintanya Kesker ya Mas, nggak minta Yes, yang lain keras. ya. Sama Juve lagi dirayu-rayu biar loan with obligation to buy tapi PSG-nya masih belum mau. PSG tetap Ngeselin emang. masih casker gitu. Jadi dia Eh, tetap mau angka 40 juta karena Hmm. dia harus menutupi dari FFP ya katanya. Tapi kemarin udah sempat menjual Gonzalo Ramos ke AC Milan yang harga fantastis sekitar 70 juta euro ya mungkin mau aja nanti si Colomoni 25 juta euro, nah sisanya mungkin kita cicil selama 5 tahun ke depan lah. Biasanya kan Juve gitu sekarang kan ya, 5 tahun cicil, 4 tahun cicil. Tapi nanti lihat bagaimana ke depannya, apakah ini akan menjadi titik masuknya Colomoni kita nggak tahu ya. Siapa tahu nanti ada striker-striker yang lain mungkin yang akan jadi perbincangan di bursa Mercato Juventus, tapi kita nggak tahu. Tapi kalau untuk dua nama ini mungkin yang harus dikejar memang Randall Kolomuani yang mana si Hmm. Spalletti dan juga
fans Juve sudah oke gitu dari secara historinya. Hanya beberapa setengah musim waktu itu sudah gacor dan sudah mencetak beberapa gol. Mungkin nanti ini bisa menjadi jalan dan juga rencana Juventus buat mendapatkan striker yang baru gitu sekarang. Oke, ini kayaknya dari Mas Bio, Mas Ali, kalau Nico Gonzalez udah clear ya. Kalau Hmm. teman-teman suara Juventini gimana nih terkait dengan pelepasan Nico Gonzalez dan tentunya kira-kira nanti kita cocoknya ngejar nama Kolomuani atau Sorloth nih. Kalau dari Mas Bio tadi kan Kolomuani ya, silakan komen di kolom komentar tentunya. Oke, Yes. sekarang kita bahas bergeser sedikit ke nama yang mungkin bikin sebagian Juventus ini agak dejavu ya, yaitu ada Matias Soule yang dikabarkan pengen balik lagi ke Turin musim panas ini. Gimana nih Mas Bio, Mas Ali? Oke, Spalletti, ya kita kenal Spalletti katanya sih dia suka kagum banget gitu ya sama kualitas Soule, tapi situasinya itu lumayan unik karena baru setahun lalu kita ngelepas dia ke AS Roma gitu ya demi nambahin modal klub. Ujung-ujungan kayak gitu ya kalau Juventus. Nah, laporan dari Giovanni Albanese nyebutin kalau kita berpeluang dapat harga diskon karena Juventus masih pegang klausul 10% dari penjualan berikutnya. Selain itu, ada juga nama Tun Kup Miners nih, Tun Kup Miners ya, kabarnya bisa masuk dalam skema negosiasi mengingat Gasper ini tertarik reuni juga sama dia di Roma. Nah, ini gimana ya? Aku balik lagi ke Mas Ali. Dari kacamata teknis nih Mas, apa sih yang bikin Sauli itu kembali jadi target menarik buat Juventus? Apakah karakter permainannya itu emang secocok itu kah sama sistem Spalletti sekarang? Dan kalau beneran datang, posisi mana yang kira-kira paling ideal buat Sole? Silakan Mas Ali. Oke. Pastinya kalau kita ingat-ingat dulu ketika Sole masih di Juve, ini Hmm. karakter Sole ini kan kalau gue dulu bilangnya sebenarnya dia Dybala baru gitu kan, tapi sayang aja memang waktu itu belum sempat berkembang banget, udah Hmm. keburu diputuskan dijual ke Roma waktu itu. Sole itu kan sebenarnya dia teknikal, cepat, agresif, dan tiga traits ini menurut gue tuh cocok banget sama gaya permainan Spalletti yang memang memainkan sepak bola yang proaktif. Bagusnya juga Sole ini tuh bisa main di posisi nomor 10, yang mana kita sama-sama tahu kalau musim lalu di timnya Spalletti ini nggak punya pemain bertipe nomor 10 yang memang bisa menciptakan apa ya, kayak kipas peluang dari tengah bukan dari sayap gitu loh. Kalau kita lihat kan musim lalu sebagian besar peluang Juve itu terciptanya dari sisi sayap kan. Kita terlalu mengandalkan sekali kombinasi Yildiz dan Cambiaso di kiri dan juga Chico di kanan gitu loh. Sementara kalau dari nomor 10 di tengah itu role-nya McKennie beberapa kali musim lalu itu bukan sebagai pencipta peluang, justru sebagai finisher gitu. Nah, kalau memang nanti jadi Sole masuk lagi ke Juve, ini opsi di mana seorang pemain kreatif yang bisa bermain di nomor 10 ini, wah, udah mulai bisa dieksplor. Sebenarnya musim lalu, kalau kita sedikit ingat-ingat, Yildiz tuh beberapa kali sempat ditaruh di posisi nomor 10 ini, tapi memang somehow selalu off aja. Ada kurang apa ya, kurang kurang gregetnya Yildiz di situ. Mungkin memang itu bukan posisi natural dia, atau mungkin karena Yildiz sendiri kan masih muda banget kan. Jadi memang memang butuh masih mengasah pengalaman lagi untuk bermain di multiple competition. Terus yang pengen gue tambahin lagi sebenarnya Sole ini secara output, at least di Serie A ya, dia lebih bagus dari Chico loh. Musim lalu dia Ya, 6 gol dan 5 assist. Jadi hal-hal bagus tadi lah di mana dia teknikal, terus agresif dan juga bisa bermain di berbagai posisi. Ini buat gue udah cukup jadi dasar buat Juve buat ngerekrut kembali Sole. Karena Hmm. apa ya, gue pengen banget ngelihat kalau musim depan tuh Tridente di belakang penyerang utamanya Juve itu pemain-pemain muda yang memang agresif berbahaya gitu loh. Kalau kalau musim lalu kita cuma punya Yildiz sama Chico di kanan, bagus banget kalau kita bisa ada Sole di posisi itu. Jadi dan bagusnya juga Sole ini bisa bisa aja difungsikan sebagai backupnya Chico. Kalau Chico Conceição somehow misalnya nggak perform, Sole pasti Hmm. bisa ngisi di posisi sayap kanan karena memang sebenarnya posisi natural dia di sayap kanan. Nah, jadi buat gue sih memang nggak usah takut CLBK. Memang kalau memang ternyata kondisinya butuh dan yang harus kita tahu juga sebenarnya Roma ini butuh ngejual karena
kalau nggak salah dia punya problem yang sama kayak Juve kan, dia harus comply sama FFP, jadi harus ngejual beberapa pemain gitu loh. Ya, Nah, ini bisa kita manfaatkan sebenarnya. Oke, kalau Soleh berarti udah diterima nih sama Mas Ali. Kalau Iya. Komenus gimana nih, Mas Bio? Soal skema negosiasi yang katanya berpotensi ngelibatin Komeners ya. Menurut Mas Bio, apakah kemudian nanti pertukaran semacam itu solusi yang realistis kah dan menguntungkan juga buat semua pihak atau malah beresiko dan lebih baik Juventus misahin kedua transfer aja deh kayak gitu. Gimana Mas Bio? kalau selama dilihat dari siapa yang mau mendekati Ten Cup Mainers ini ya, sampai saat ini kan belum ada suatu usaha konkret dari beberapa klub, apalagi klub IPL. Hmm. Yang awalnya kan waktu kemarin-kemarin sempat dirumorkan akan berseragam Tottenham Spurs dan juga Aston Villa, tapi dan juga Brighton Albion juga sempat mendekati ke Miners. Tapi sampai sekarang pun Mercato sudah mulai buka tanggal 1 Juli nanti. Sampai sekarang belum ada sesuatu yang mendekati ke Miners. Jadi mungkin ini suatu swap yang sangat oke kalau dari gue ya. Tapi ini kita takut beberapa musim kebelakangan swap-swap deal gini kita selalu gagal ya Mas Ali ya. Waktu dulu Arthur sama Pjanic itu kita Ya, harus kena tukar tambah lah, jangan direct swap lah. Komeners mahal loh itu itu loh, exchange meskipun yang boncos sangat kita. aneh aneh banget itu biarpun harganya sama dihitung sama tapi secara kualitas Pjanic sama Arthur ini jauh banget. Arthur sekarang masih Iya. jadi pesakitan di Liga Brazil tapi eh, ini menjadi suatu apa namanya peluang untuk membuang Tun Koopmeiners yang mana sangat diinginkan sama mantan pelatihnya Gasperini yang mana dulu sama beliau Koopmeiners ini gacor banget jadi Iya, MVP 12 gol. di Atalanta gitu dan juga sempat apa ya namanya dapat gelar Eropa juga ya Mas ya waktu itu ya Europa League ya. Ya, Europa League betul. Mm-mm. Dan Dan itu ini yang sekarang ngebuat dia masuk timnas sampai main reguler di Piala Dunia kan mm-mm. 2022. Nah, itu makanya mungkin ini salah satu jalan win-win solution. Juventus dapat kembalinya Sule dan juga Sulenya juga oke kan. Waktu di Juve masih hijau banget, masih belum ada pengalaman. Nah, mungkin ini setelah dari Roma dia ketemu atmosfer baru, ilmu yang baru. Juga ketemu Gasperini kan yang memang secara attackingnya lebih oke. Dan juga mungkin ini adalah salah satu jalan bagaimana Juve mengakali apa namanya ya untuk penjualan si top container ini adalah selisihnya sekitar 20 juta euro. Dulu Roma membeli si Sule ini sekitar 30 juta euro, tapi Oke. Juve beli Ten Containers ini sekitar 50 juta euro dari Atalanta. Ini ada sekitar 20 juta euro. Mungkin ini akan apa namanya? Minta diskon lah Roma ya karena selisihnya Iya. 20 juta euro juga lumayan. Ya, ini mungkin akan tambahannya lagi buat kita kepentingan untuk membeli pemain lain yang lebih oke di setiap posisi. Bener kata Mas Ali tadi, kita butuh pemain tiga gelandang yang oke di belakang striker. Tadi gue sempat lihat di X adalah ada gambaran bagaimana kalau Sule datang ke Juventus lagi gitu. Di belakangnya ada Chico, ada, aduh sorry di belakang striker tuh ada Chico di kanan, di tengahnya ada Sule, di kirinya ada Hmm. Yildiz. Nah ini oke banget sih, apalagi kita dapat striker yang sangat prima punta gitu, yang sangat tajam di depan. Nah, ini mungkin salah satu Siapa Jonathan gambaran. David? Hah? Siapa Jonathan David? Ya, ya di Jalan David baru golin 3 di Kanada aja udah masuk headline sih. Tapi ini kayaknya sih nggak mungkin Jonathan David juga sih, Mas. Enggak sih. Tunggu Ya, dijual deh. semoga aja Randal Kolomuani lah mau syukur-syukur datang lagi ke Juventus. Tapi kalau misalkan datang juga Sorloth juga nggak apa-apa. Dia di Norwegia juga oke, di ATM musim lalu juga oke. Tapi untuk swap deal ini Sekar sangat-sangat win-win solution untuk kedua belah tim. Oke, berarti sejauh ini all green ya, Mas Bio, Mas Ali. Ya, Bring back sejauh ini Soleh. oke, selama Tunku Manners belum ada tawaran dari tim IPL. Kalau dari tim IPL ada yang Hmm. uangnya lebih besar, mungkin lebih baik dijual ke klub IPL. Oke, tentunya kalau dari pundit kita pada hari ini all green, kalau dari teman-teman Juventus ini gimana nih? Boleh komentar tulis di kolom gitu ya, apakah pro atau kontra nih sama dua pundit kita. Nah, dari nama-nama tersebut tadi kita geser dikit ya Mas Bio, Mas Ali ke Ya, lini belakang nih di bawah komando manajemen baru.
kita tahu arah belanja pemain-pemain ini mulai bergeser gitu ya. Ada nama bek muda asal Bonia yaitu Tarik Muharemovic tiba-tiba muncul jadi target serius nih. Jadi menurut Niko Skira, Juventus dan Muharemovic udah capai kesepakatan personal buat kontrak 5 tahun dengan nilai sekitar 2,2 juta euro per musim. Nah, sekarang kita tinggal nunggu titik temu nih sama Sassuolo di angka sekitar 15 juta euro. Kalau terwujud, katanya sih dia bakal jadi rekrutan perdana di era Giovanni Carnevali. Mas Ali, gimana nih ngelihat Juventus seserius ini bahkan udah deal secara personal? Apakah ini indikasi kalau Muharemovic emang diproyeksikan sebagai rekrutan utama buat bek tengah musim depan atau Juventus masih bakal nyari satu bek berpengalaman buat mimpin lini belakang? Kira-kira gimana Mas Ali? Iya, meskipun di salah satu podcast terakhir pas gue di studio, gue bilangnya tuh gue lebih setuju menjadikan Muhammad ini pion sih, karena kan sebenarnya Hmm. Juve masih punya klausul kalau Muhammad ini kejual kemanapun, Juve bakal dapat 50% dari nilai transfernya. Nah, memang tadinya harapan gue kalau memang selepas Piala Dunia ini, at least dia bisa main oke lah. Jadi harganya ke katrol, dia dijual ke Inggris atau klub mana gitu juga bisa dapat cashback 50% itu kan lumayan. Tapi kalau memang ternyata jadinya Juve malah konkret mau ngebalikin Muharemovic ke Juve, gue Hmm. ngelihat dari segi trace bermainnya Muharemovic ini ada satu hal yang mencolok gitu loh, yang musim lalu tuh, at least musim lalu deh nggak dimiliki oleh back-back tengah kita, baik itu Bremer, Kelly ataupun Kalulu dan Gatti gitu loh. Nah, Muhammad ini bagus banget di aerial aerial duelnya, duel-duel udara. Sementara kalau yang gue inget sih musim lalu itu kalau nonton Juve kebobolan itu sering banget komen kita apa Bio? Biasanya, Iya, kok nggak lompat bengong. sih ya kan? Iya, Kok nggak lompat sih? Nah, heeh, heeh. back Bengong tengah aja. Juve itu musim lalu aerial duelnya terutama kalau di set piece dan crossing itu jelek-jelek banget. Betul, Nah, betul. sebenarnya keputusan kalau memang nantinya Muhammad mau didatangkan ke Juve, ini sepertinya sudah memperhitungkan hal tersebut karena Muhammad ini kalau nggak salah termasuk top 10%-nya back-back di Serie A untuk Iya, urusan duel-duel udara lah. Ini memang apa eh, bisa jadi salah satu alasan teknis juga. Yang kedua, Carnevali kan sebelum di Juve kan di Sassuolo, iya. mungkin dia udah tahu bagaimana karakternya Muhammad dan kawan-kawan bisa lebih memuluskan lah kepindahan ke Juve. Tapi kalaupun Muhammad datang, menurut gue Juve tetap akan mendatangkan satu back lagi sih, dengan catatan Bremer stay dan Gatti yang cabut ya. Gatti kan kalau nggak salah katanya mau ditukar sama siapa, Oh, Lobotka ya. Lobotka. Nah ya, nah Masih ada Kelly, pemain Mas, tenang aja. iya, Kelly Kelly untouchable, masuk 6 pemain yang untouchable itu kalau Kelly. Nah, kalau dari berita-berita ini kan kayak katanya kan yang kencang, yang memang baru kedengaran suaranya, belum termaterialisasi, itu kan Lukuminya Kolombia yang sekarang lagi main di Piala Dunia sama Kim Min Jae yang Iya, dulu memang sempat jadi anak asuhnya setelah itu di Napoli. Satu di antara dua ini menurut gua akan datang dan itu yang bakal jadi ya apa ya, big signingnya Juve di sisi pertahanan, karena mau nggak mau kalau kalau hanya mengandalkan back-back dari musim lalu pasti akan trouble lah Juve musim depan, karena dari segi teknis kita sama-sama tahu yang mumpuni memang cuma Bremer, sementara Kelly atau Kalulu masih ups and downs performanya kan, jadi memang sektor belakang salah satu yang harus ditambal Juve, PR utamanya Juve. Oh, kayak ini tapi menarik ya Mas Ali. Kalau kita kemarin sempat ngomong kalau em, ada topik bahwa kayaknya yang bakal direkrut pertama kali itu anak-anak lokal Italia, tapi ternyata ini dari Bosnia ya, bawaan dari Sassuolo. Ini menarik Juve, banget nih. Juve udah punya histori kok ngerekrut pemain-pemain yang bikin Italia gagal. Dulu Trezeguet direkrut. iya betul. Iya, iya. Udah lah, oke Oke. lah. Kita aman-aman saja harusnya kalau mau rekrut Muhammad jadi. Oke, kita tunggu nanti gimana ya hasilnya tentunya. Terakhir, ini buat Mas Bio. Ya, Apa yang menurut Mas Bio bikin Carnevali dan Spalletti begitu tertarik sama bek muda ini? Apakah ini karena profil mainnya emang sejalan sama filosofi Juventus gitu ya? Atau murni karena klub lagi ngerubah haluan aja sih buat lebih banyak investasi di pemain muda berpotensi jangka panjang gitu Mas Bio? ya ini ngeliat karena mungkin
salah satunya tadi kayak Mas Ali bilang adalah dia Hmm. sudah masuk musim lalu sebagai top 10 ideal duel yang oke gitu. Dan juga dia masuk top 3 clearance di Serie A di musim lalu Sekar. Jadi mungkin ini Oke. salah satu gambaran bagaimana si Tarik ini menjadi salah satu back yang oke. Terlebih juga dia kan pasangan Bang Jai gitu lah. Mungkin Bang Jai ini jadi mentornya dia gitu di Sassuolo, yang mana mungkin secara umur kan dan juga pengalaman lebih senior daripada Tarik gitu. Dan juga dia juga sempat berseragam Juve walaupun hanya di Primavera, dan juga ini mungkin pembuktian juga bahwa si Tarik ini bisa menjadi salah satu back yang oke di Juventus. Dan juga Arnevali memang apa namanya, asal-asal Solo ya musim lalu, dan mungkin ini salah satu poin juga yang ingin si Tarik ini kembali lagi ke Juventus, karena di awal dia keluar dari Juve dia sempat agak sakit hati karena tidak diberi kesempatan untuk naik ke first teamnya Juventus. Tapi sekarang ada kesempatan yang mana diberikan lewat orang dalam, itu lah ini Iya, adalah benar. penilaiannya si Cannavali untuk memberikan Ya. back baru kepada Spalletti. Dan juga si siapa namanya, Tarik ini tipe destroyer gitu, yang mana kita sudah lama nggak punya back-back tajam seperti ini. Terlebih Bremer kan kadang kemarin suka sempat cedera. Mungkin ini salah satu alternatif apabila back Juventus kembali memble gitu di sisi belakang Juventus. Dan juga banyak pemain dari Sassuolo memang sudah tradisi ya datang ke Juventus. Dari dulu Peluso backnya juga, dan juga Simone Zaza, terakhir Locatelli, dan mungkin ini juga salah satu apa Juventus Mart ya Mas ya. Kalau untuk Sassuolo ya gimana? Juve Mart, selain Vio Mart. Iya. Nah ini kalau dilihat dari eh, arah bisnisnya dan juga arah pengembangan baru yang tadi sekarang bilang, ya mungkin ini salah satunya adalah membalikan Juventus kembali ke pemain muda. Mas Andar sempat ngomong bahwa Juventus saat ini sedang merekrut pemain-pemain muda lagi, dan juga ini mungkin salah satu arah jalan barunya Juventus membeli pemain yang di bawah usia 27, 28. Ini kemungkinan salah satu jalannya, dan juga lihat dari harga dan juga gaji juga oke dan sudah proper di Serie A. Ya mungkin itu salah satu keinginan Spalletti bahwa Juventus di lini belakang harus oke dari musim yang lalu gitu sekarang. Oke, thank you Mas Bio, Mas Ali. Ini mungkin selain tadi karena memang harganya cocok gitu ya pemain-pemain Hmm, muda, mungkin kita mengaminkan bahwa Juventus kayaknya udah mulai percaya pada proses gitu ya ya. pemain-pemain yang eh, Semoga. muda gitu ya, belum banyak apa ya bikin sesuatu yang besar tapi berpotensi bagi klub. Oke, ini obrolan hari ini benar-benar ngasih gambaran yang cukup luas gitu ya soal rencana Juventus musim depan, mulai dari urusan ngejual pemain demi dana segar. Hmm. Iya, memang selalu seperti itu. Kemudian evaluasi buat bawa pulang mantan pemain sampai langkah strategis investasi back muda buat jangka panjang. Nah, buat Juventini yang nonton, coba kasih tahu pendapat kalian juga ya. Kalian lebih setuju dana penjualan Nico Gonzalez itu dipakai buat beli striker baru kah misalnya, atau buat benerin sektor lain gitu ya. Dan dari nama-nama pemain yang udah kita sebutin tadi, kalau dari para pundit kita kan cenderung all green gitu ya. Tapi kalau teman-teman Juventini gimana nih? Langsung tulis aja di kolom komentar. Sekali lagi aku mau ingetin jangan lupa like, subscribe, dan scan QR code di layar buat dukung channel ini, dan tentunya join membership kita supaya bisa ngobrol bareng kita di sini di online maupun offline. Oke, terima kasih banyak buat Mas Ali dan Mas Bio yang udah Oke. nemenin diskusi hari ini. Sampai ketemu di update Mercato berikutnya. Aku akhiri dengan Vino Alavine. Forza Forza Juve. Juve.